Perkenalkan, nama saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Susri Anita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alama dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Sampel yang digunakan pada kali ini yaitu beras. Yang pertama, cari dan pahami materi tentang katabolisme glukosa energi, katabolisme siklus asam sitrat. Yang kedua, temukan bahan pangan karbohidrat di sekitar lingkungan yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Yang ketiga, amati dan rekam objek yang menjadi sasaran dalam proyek ini. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat, katabolisme atau penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama yaitu karbohidrat, lipid, dan protein berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Karbohidrat adalah polihidroksialdehid atau keton. Karbohidrat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu monosakarida atau glukosa dan fruktosa, kemudian disakarida yaitu sukrosa dan maltosa, dan polisakarida yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Beras adalah sumber karbohidrat utama yang menjadi makanan pokok di banyak negara terutama Indonesia. Dalam satu porsi nasi putih seukuran mangkok atau 180 gram, setidaknya terkandung 50 gram karbohidrat. Meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Menurut sumber USDA, pada 100 gram beras mengandung karbohidrat sebanyak 28 gram. Pati merupakan komponen karbohidrat utama yang terkandung dalam beras. Komponen penyusun lainnya yaitu pentosa, selulosa, hemiselulosa, dan gula. Persentase pati beras berkisar antara 85-90%, sedangkan pentosa dan gula secara berturut-turut berkisar 2-2,5% dan 0,6-1,4%. Pati tersusun atas 2 fraksi, yaitu fraksi terlarut yang disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin. Pati sendiri merupakan non-polimer glukosa dengan ikatan alfa-glikosid. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk di seluruh dunia karena banyak didapat di alam dan harganya relatif murah. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kekal. Sebagian karbohidrat di dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera. Sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot dan sebagian diubah menjadi lemak, kemudian disimpan menjadi cadangan energi. Jumlah karbohidrat yang dikonsumsi adalah 45-65% dan total asupan harian kita. Sehingga jika dalam sehari Anda mengkonsumsi 2000 kalori, jumlah karbohidrat yang masuk adalah sekitar 225-325 gram per hari. Langkah-langkah katabolisme glukosa. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan suatu proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Selama reaksi-reaksi glikolisis yang berurutan, banyak energi bebas yang diberikan oleh glukosa yang disimpan dalam bentuk ATP. Proses glikolisis dimulai dengan molekul glukosa dan diakhiri dengan terbentuknya asam laktat. Serangkaian reaksi-reaksi dalam proses glikolisis tersebut dinamakan juga jalur Enden-Meyerhof. Glikolisis terjadi tanpa memandang ada atau tidaknya oksigen molekuler atau O2.
Jalur katabolik glikolisis terdiri atas 10 langkah yang masing-masing dikatalisis oleh enzim spesifik. Yang kedua, siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel, yaitu pada mitokondria yang berlangsung secara berurutan dan berulang, bertujuan untuk mengubah asam pirufat menjadi CO2, H2O, dan sejumlah energi. Proses ini adalah proses oksidasi dengan menggunakan oksigen atau aerob. Siklus asam sitrat ini disebut juga siklus Krebs. Setelah memasuki mitokondria, pirufat mula-mula diubah menjadi suatu senyawa yang disebut asetil-CoA. Langkah ini merupakan persambungan antara glikolisis dan siklus Krebs yang diselesaikan oleh kompleks multi-enzim yang mengkatalisis 3 reaksi. Yang pertama, gugus karboksil pirufat yang memiliki sedikit energi kimiawi dikeluarkan dan dilepaskan sebagai molekul CO2. Yang kedua, fragmen berkarbon 2 yang tersisa dioksidasi untuk membuat senyawa yang dinamai asetat. Suatu enzim mentransfer elektron yang diekstraksi ke NAD+ dan menyimpan energi dalam bentuk NADH. Yang ketiga, akhirnya koenzim A, senyawa mengandung sulfur turunan dari vitamin B, diikatkan pada asetat tadi oleh ikatan tak stabil yang membuat gugus asetil sangat reaktif. Kesimpulan, karbohidrat adalah polihidroksialdehid atau keton. Senyawa ini dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa, disakarida, yaitu sukrosa dan maltosa, dan polisakarida, yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan sumber energi bagi tubuh. Salah satu bahan pangan karbohidrat yaitu beras. Pati merupakan komponen karbohidrat utama yang terkandung dalam beras. Komponen penyusun lainnya yaitu pentosa, selulosa, hemiselulosa, dan gula. Persentase pati beras berkisar antara 85 sampai 90%. Sedangkan pentosa dan gula secara berturut-turut berkisar 2 sampai 2,5% dan 0,6 sampai 1,4%. Pati tersusun atas 2 fraksi, yaitu fraksi terlarut yang disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut mitokondria yang berlangsung secara berurutan dan berulang, bertujuan untuk mengubah asam dengan ikatan alfa H2O melalui proses glikolisis. 1 molekul glukosa sepenuhnya dipecah untuk menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 NADH. Siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel, yaitu